Jadi Rasulullah SAW bahkan dalam menyolatkan jenazah pun akan bertanya kepada kerabat sekitarannya, ya, ahadza min ahli khair, ini orang baik gak? Kalau dikatakan, ya, ini orang baik ya Rasulullah, ishadu, tolong saksikan, saya akan menyolatkan. Maka sahabat bergabung menyolatkan dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya bukan orang baik, ya, termasuk misalnya yang terlilit utang piutang dan sebagainya, maka Rasul kurang berkenan menjadi imam baginya, ya, tidak mau menyolatkan. Ya, tapi mohon maaf, beliau dengan kalimat yang indah, lihat kalimatnya, ya, saya tidak bisa menyolatkan orang ini, silahkan keluarga dan teman-teman yang lain yang ingin menyolatkannya. Ya. Jadi kalau Anda melihat keburukan pada orang lain yang belum tentu orang lain memiliki persepsi yang sama, belum tersebar luas, jangan menyebarluaskan, karena belum tentu tidak baik menurut Anda, buruk menurut Anda, belum tentu buruk menurut orang lain. Jadi kalau Anda pernah melihat seseorang misalnya berbuat yang tidak baik, ada rasa kebencian pada diri Anda boleh benci, tapi orang lain belum tentu. Anda tidak ingin sholat dengan dia, redaksi kalimatnya apa dalam bahasan fikihnya, supaya tidak terganggu konsentrasi Anda, kekhusyuan Anda dalam ibadah, supaya tidak ada ikatan yang buruk ketika Anda menunaikan sholat, karena setan masuk memberikan waswas kepada Anda. Ya, hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 666 termasuk di Al-Bukhari, ya, nomor hadis 857. Lihat kalimatnya, idza udzina fafarra syaitanu wa alaihi dharat. Kalau adzan dikumandangkan maka setan akan lari sambil terkentut-kentut. Ya. Ini bahasa kiasan, maksudnya kentut kan ada baunya. Jadi dia bukan cuma pengen nggak dengar adzan, dia pengen juga hidungnya tidak mencium bau adzan. Saking bencinya dengan suara adzan, dia pergi. Makanya antum nggak usah kaget, antum jalan dengan non muslim ya. Tiba-tiba adzan berkumandang, Allahu Akbar, non muslim pun bisa ingatkan antum, Mas, sudah adzan, apa mau sholat dulu? Karena setan sedang pergi. Fa idza suwiba fa'ada, kalau selesai adzannya balik lagi setannya. Maka antum jangan kaget, yang muslimnya bisa menjawab, tenang aja Mas, baru adzan, belum qomat. Karena setan kembali lagi. Fa idza uqimat, kalau salat sudah mau dimulai, Masya Allah, lihat kalimatnya, fayaqulu udhkur kadza, udhkur kadza. Jadi kalau Anda belum sholat, masih berdiri begini, itu masih tenang, biasa aja, nggak ada masalah. Tapi ketika Anda mulai bertakbir, kata Nabi, setan mulai masuk, dia katakan, ingat ini ya, ingat itu ya. Maka Anda akan mengingat apapun yang tidak ingin Anda ingat. Gak percaya silahkan. Nanti sholat zuhur sebentar lagi, ketika Anda bertakbir seperti ini, Allahu Akbar, akan masuk banyak ingatan yang tidak ingin Anda ingat. Bahkan pelajaran saya ini pun akan masuk tuh. Ingat, begitu Anda takbir, hati-hati, setan akan mengatakan, ingat ini, ingat itu. Padahal dia setan tuh. Dan di antara yang dikhawatirkan adalah, ini yang paling bahayanya, ketika Anda sholat dengan orang yang Anda tidak sukai, punya masalah dengan Anda, dan dia jadi imam, kelihatan oleh Anda, bahkan hebatnya, sebelum sholat, setan datang kepada Anda, memberikan waswas. Ini kan musuh kamu, bagaimana bisa diimamin oleh dia? Jadi lebih mudah bagi setan menggoda Anda. Makanya ada himbauan dalam syariat, jika Anda tidak menyukai sesuatu, dan tertanam dalam keburukan dalam diri Anda, belum selesai itu, maka jangan mengambil resiko sehingga sholat Anda tidak khusyuk, tidak baik dalam ibadah.